Mafi hadis akhir. Aku. Mafi hadis akhir. Halaman 39. baris bawah Kedua. dari bawah baris bawah. Ya, Bapak hadisin akhir itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hadisin akhir. Dan ikut dalam hadis yang lain. Ani Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakara menyebutkan, juga disebutkan apa hadis lafaz lafaz akhir yang lain. Idhal surur utai menyenangkan Bilkol bimuk menjadi dalam hatinya orang mukmin itu khairun lebih bagus min ibadah siti nasanatan daripada ibadah 60 tahun. Gaya senang atine wong mukmin iku luwih apik timbangane ibadah 60 tahun. Hadis ini mempunyai pengertian bahwasanya sosial itu hubungan manusia dengan manusia itu lebih utama dibandingkan dengan beribadah kepada Allah. Nyenengno atine wong mukmin iku luwih apik timbangane ibadah 1 tahun. Kalau menyenangkan orang mukmin dicatat ibadahnya seakan-akan ibadah 60 tahun. Berarti kebalikannya, kalau kita membuat susah orang mukmin, berarti dosanya dilipat juga dilipat gandakan juga. Kamu melarani kancamu, itu ada dosanya dilipat gandakan. Apa menyakiti hati temannya itu ya? Kalau ngomong asal nyeplak aja nggak diukur dengan dirinya sendiri. Kalau ngatain orang seenaknya aja nggak diukur dengan dirinya sendiri. Sebetulnya dia tuh ngatain orang lain dari 3 telunjuknya, 3 jarinya itu mau ngarah ke dirinya. Berarti kalau ada orang yang disakiti itu lewat omongan, dia sedih. Dan sedih ini namanya membuat susah temannya, susah sama orang mukmin. Nek wis ngene ki akhir doa ul madlum mustajab. Doanya orang yang didolimi itu mustajab. Kalau dia doa jelek kepada yang tadi ngatain dia ya mustajab. Idhal surur ini erat kaitannya dengan lisan. Dengan lisan lambe-lambe. Ini nggak boleh membuat sedih sesama mukmin, penyakiti sesama mukmin nggak boleh. Ini yang hadis ini erat kaitannya dengan sosial. Buaya mau sampai pada ngirong, nih ambek tombol jahat ya, menikmati susah. Walaupun ibadahnya itu sehari semalam, tapi kalau dengan tetangganya itu jahat, ya besok matinya ya susah. Artinya apa? Kembali ke dirinya sendiri. Karena bagaimanapun kalau kita membicarakan kematian, tidak ada lain, kita butuh bantuan orang lain. Kita nggak bisa mandi sendiri, kita nggak bisa sholat sendiri, kita nggak bisa pakaian baju sendiri, ya kan? Mandi dimandiin, pakai kafan dipakein, sampai berangkat kuburan ya diantar orang lain, nggak ada. Jadi proses kematian itu kita membutuhkan orang lain. Disitulah tampak kalau orang ini baik, ketika dia mati ya sing ngopeni akeh. Nek jahat to boy gak perlu ngopeni banjir atus dhewe. Ya atus dhewe ku mosok ya mati nek atus dhewe.
pas sembahyang dhewe ora tau sembahyang jahat kena wong. Ini hadis-hadis seperti ini apa namanya harus kita pahami bahwasanya yang terpenting itu adalah hablum minal nas, hablum minal alam. Saya kemarin tuh ke dapur, saya nyimpai, pasti harusnya nggak sholat. Nah, aku karo ya. CCTV itu kan hanya ada di dirimu. CCTV itu ya malaikat siapa? Oke, pakai ada itu CCTV mu kurang karo berarti. Saya menemui pas sampai aku ono bungkusnya mie itu pasti ada yang nggak sholat itu. Bungkusnya mie, piro itu cukoi. Jangan gitu. Mau saya ngerti hati saya, butuh diamal no. Kalau orang sudah ngerti ilmunya, ngerti hati saya kok tidak diamal no, itu jenis ilmunya gak manfaat. No, kamu jadi ilmu punya ilmu gak manfaat. Kau sampai bawa apa jenis himar yang dulu kita kau sampai kayak himar kau kita ngalor gitu, dia gak kanggung. Himar apa nggak buku ini lah kayak apa himar? Entah kalau tahu dalilnya udah diajarin ya. Kok cek bandel lah ya, buat sampah sembarangan ya. Itu tanda-tanda nih ada itu ilmu nih gak manfaat. Nah, orang itu ilmunya manfaat dia praktekin. Apa yang dia dapatkan dia praktekin. Simpan itu plastiknya saya setua ini. Kalau dapat makanan, kalau rapat itu ya dapat makanan itu plastiknya mesti tak cili-cili tak lupa lepas. Jadi kebiasaan itu harus dipulinakno. Ojo kok mikir mau ketemu kok kayak warak. Nah, kecuali kalau emang itu bungkus-bumbunya kita nggak bisa apa-apa, jadi dibuang nggak apa-apa. Tapi kalau bungkus minyak kan bersih dia. Apa yang jadi imanan minggu? Macam umur lah. Ketemu tok aja mau pikir mau. Bisa bolak-balik loh setiap ngaji kayaknya yang ngerti. Gampang. Orang yang nggak manfaat ilmu ini orang diulangi. Orang belum ngamal no. Al ilmu bila syajarin, al ilmu bila amalin, asyajarin bila amalin. Ilmu itu gak dimanfaatkan itu kalau sampai ada pohon rambutan nggak berbuah dulu. Kita cuma nyapu aja, nggak ada buahnya. Ya itu orang yang begitu. Setelah jatuh tapi gak diamal apa. Masuk umur bungkus ambil taruh di lemarimu, masukin ke botol. Sesederhana itu kan saja nih. Siapa kemarin? Alhamdulillah liaran, tapi orang mesti ini. Mungkin karena dia itu melakukan pasti ada bukti tangan, ada bukti kaki, ada bukti mata. Mungkin mau kamu pakai kamu buat sampah. Bapak hikayat dengan dalam hikayat. Anak Abdullah bin Mubarak ra'a melihat Bapak Abdullah farosan ing kuda juga yang dijual apa faros disuki di pasar biar baina dirham kelawan 40 dirham. Faqala berkata Bapak Abdullah ma'arfasuhu apa yang membuat murah, ma'arfasuhu apa yang membuat murah. Kok ada pompa murah? Apa yang membuat murah? Ila dikatakan fihi ing dalam faros uyubun utai beberapa cacat. Fihi ing dalam faros uyubun utai beberapa cacat. Kala berkata sapa Abdullah, "Maiku apa zalika utawi aib utawi uyub?" Kala berkata sapa
teman, layak du tidak mau lari, fal adu di belakang musuh. Wayakifu dan layak du tidak mau lari sopo faros, fal adu di belakang musuh. Wayakifu dan berhenti sopo faros, kata yudhiku sehingga menemui hukum faros kosok adu musuh. Wayasar dan meriki sopo faros, Wayasar dan meriki opo faros, Wayasya kemudian menjerit opo faros, Fimodin yang dalam tempat, Yuhtaj yang dibutuhkan fi yang dalam mode opo ila sukuti untuk diam. Apa yang menjadikan onta ini murah? Oh, dia punya cacat. Cacatnya apa saja? Dia nggak mau lari di belakang musuh. Kayak repot sih, orang jarang ada kuda dia nggak mau lari di belakang musuhnya ketangkap ya. Jadi dia berhenti sehingga dia didapati oleh musuh. Lawan perang kok mau mandek kayak ketangkap musuh ya. Yang ketiga dia tuh meringkik, untuk yang keempat dia menjerit. Nah, ini yang kemudian amat oma yang punya dijual murah hanya 40 dirham. Malah makanan, uang mana lagi? Malah makanan tatkala ada yang melahar di hari peperangan. Kalau berkata sapa Abdullah, hada utawi ini huwaya hada kulun. Wane ini kalau larang ini ngosok catatnya 4 lah itu fatal semua ya. Orang dulu itu beli onta itu untuk beli kuda itu untuk perang. Kalau untuk perjalanan belinya onta, tapi kalau untuk perang kuda cacat sampai wakah ini kok. Perang model gowo kuda begini ya ketakut lawannya. Wah kalau begini dia yang maha faktor maka meninggalkan Abdullah sapa Abdullah ing faras. Pastara maka membeli ing faras apa tilmidu Abdillah muridnya Abdullah. Kan Abdullah nggak mau beli, yang beli akhirnya siapa? Muridnya. Kalau makanan maka tatkala ada qoyamul harbi hari peperangan baru dan itu mencolok. Apa harga ini faros? Wa'amilan melakukan pekerjaan, wa'amilan melakukan pekerjaan, wa'al-farosu kuda amalan hasanah tuan pekerjaan yang baik. Loh, iki kuda kok jadi bagus kerjanya. Kemarin kata penjualnya dia kalau ketemu dia nggak bisa lari di belakang musuh, dia berhenti. Perang sebentar berhenti, dia meringkik, kemudian dia jerit di tempat yang harusnya dia diam. Dan musuhnya ya rasanya anak ikut, berarti ngomong aja nu. Tapi ternyata ketika dibeli oleh muridnya Abdullah, kuda ini bekerja dengan sangat baik dan dia mencolok di antara kuda-kuda yang lain. Faqala maka berkata sapa Abdullah litilmidhi kepada muridnya, ajarokta apakah mencoba sapa engkau uyubau yang cacatnya? Faqala berkata sapa tilmid, na'am iya. Huwa utai farus kamakan sebagaimana ada apa faros fima yang dalam perkara zakaru yang menyebutkan sopoma. Loh iya ya, orang ini waktu saya beli bilangnya begitu. Ini apa kuda ini begini. Walakin akan tapi lama setara itu tatkala membeli sapa saya hukum faros. Kultu berkata sapa saya fi uduni pada telinganya. Berarti dia apa ini? Dia apa ini? Dibisikin gitu ya. Ayuhal faras, wahai kuda, ini sesungguhnya saya. Oh, dia ini kenapa
kuda ini meringkik? Kenapa kuda ini menjerit? Kenapa kuda ini senangnya berhenti? Karena yang mengganggu banyak dosanya. Berat bagi kuda untuk membawa manusia yang dia berlumuran dosa. Karena muridnya Abdullah ini ketika beli dia bisi taraktu meninggalkan sapa saya al-dzamba ing dosa. Waktu dan tobat sapa saya. Warajatu dan kembali sapa saya ila Allah pada Allah. Dia bisikin di telinganya kuda, saya meninggalkan dosa-dosa saya dan saya sudah bertobat dan kembali kepada Allah. Fatruk, maka meninggalkan sapa engkau. Fatruk meninggalkan sapa saya ka engkau anta yang engkau. Dan juga ma'in sesuatu fika yang ada di dalam dirimu minal uyubi dari beberapa cacat. Fatruk maka meninggalkan sapa engkau. Fatruk maka meninggalkan sapa engkau anta yang engkau aidan ma'in sesuatu fika yang ada pada dirimu minal uyubi. Karena saya sudah meninggalkan dosa-dosaku, maka kamu juga harus meninggalkan aib cacat-cacatnya juga harus kamu tinggalkan. Faharoka maka menggerakkan sapa faris sapa apa faros Ra'sahu, dia bisa diajak bicara. Ra'sahu yang kepalanya salah sama roh 3 kali. Kuda itu ternyata diajak omong itu dia juga nyambung. Masa umum dijak omong gak nyambung karena kuda. Kamu apa saja, makhluk apa saja, kamu ajak ngomong dia bisa. Kamu nyiramin kembangnya, nyiramin anggrek saya, ajak ngomong. Itu anggrek itu kan setiap saya nyiram saya ajak bicara. Dari anggrek berbunga lah, munculkanlah bunga terindahmu. Sebagai bukti Sang Khalid yang menciptakanmu. Itu dia bicara. Nah, anggrek-anggrek saya itu kamu kalau lihat anggrek-anggrek saya itu, ini kayaknya besok lebaran pada bunga semua nih, berbarengan. Ada anggrek saya lebih dari 7. Ini yang lagi berbunga, lagi mengeluarin sepiknya. Kalau anggrek itu mau berbuah, mau berbunga, dia harus ada sepik. Sepik ini muncul ya, munculnya sepik sampai berbunga ini 1 bulan, bahkan lebih. Gitu. Karena orang-orang kalau punya anggrek, nggak ada sepiknya, nggak pernah keluar setel. Iki ya kembang itu, karena dia itu bunga yang berbunga. Beda lagi kalau bunga itu daun, bisa bunga daun ya. Kan ada bunga yang bentuknya daun gitu saya. Bukan bunga yang mengeluarkan bunga. Diajak ngomong, dia ngono, sih PT kan menoprak beraya gitu ya. Kita kan mengambil asas manfaat. Ayam itu ya bertelur, beranak. Kalau nggak beranak mandul terus nggak beranak, nggak bertelur, kita ngasih empan terus beraya gitu. Jadi makhluk itu ketika kita bicara, itu udah saya bicara, PT ikat bentuk blas gitu. Mangan itu ya kalau kita sih model kayak manusia itu ya mangan itu ya tak produktif plus ngomong sinawangan kalau apa mangan aja ada tuh makhluk selain manusia ada gitu. Ketika semua makhluk udara itu kan ada bicara dia bisa apalagi tapi engkau aku dikiranya mau gendeng gitu. Hai angin gitu. Menang-menang ngomong diwe gitu ya. Air bisa diajak bicara. Buktinya kalau zikir itu kita kan lagi bicara dengan air, dengan wasilah air. Mudah-mudahan santri-santri ini hatinya diberi ketenangan oleh Allah dengan wasilah air yang dibacain doa molekul-molekulnya itu.
mudah-mudahan menjadi positif dalam hati, dalam badannya orang. Itu diajak bicara. Enggak pun caranya dijak ngomong manggut ini dia kan. Berapa manggut-manggutnya Boda ini ketika diajak bicara? Berapa kali? 3 kali. Wa ajabahum, iso jawab cara dia. Wa ajabah menjawab apa harus di antara farhan lawan bahagia. Di antara tuh kalau dia meninggalkan siapa saya ada yang dosa. Bahagia kuda itu ketika penunggangnya dosanya nggak banyak. Kalau dosanya banyak, namanya kuda itu berasa berat. Fa'alim tuh maka mengetahui siapa saya anak uyub sesungguhnya cacat min sahibil farasi itu min sahibil farasi dari orang yang punya kuda. Kata tilmid itu, kata muridnya, saya tahu bahwasanya cacatnya kuda itu bukan di kudanya. La minal farasi, tidak dari kuda. La minal farasi, cacatnya kuda itu bukan kuda itu sendiri, tapi siapa? Orang yang punya kuda, orang yang nunggangin kuda. Kalau yang nunggangin kuda, walaupun orangnya buang sama Yuli, tapi ini kan itu saya kan. Tapi nek sing numpaki kuda itu cawili. Sapa ya sing cilik lah pokoke. Kecil. Saat meski ini, orang meski kalau itu sore. Ya pokoknya sing cilik teko awakmu. Teko Mbak Yuli lah. Tapi dosane akeh ngapot. Di antara farosa kufar. Sesungguhnya kudanya orang yang kafir itu yang anu melaknat apa farasul kufar sahibahu yang punya yang pemiliknya hatta yang zilu sehingga turun sapa sahib ala andori dari punggungnya kuda. Wal dzalimu dan orang yang zalim kadalik demikian juga dikali ta'ala ala laknatullahi minal zalimin. Faida la'ana maka kalau melaknatu ing zalim sapa maulahu gustinya zalim ya anu melaknatu ing zalim apa kulusyain tiap-tiap sesuatu. Sapi juga sama. Sapi itu tunduk kepada manusia yang alim. Sapi itu nih, saya ingat Bu ya nih, waktu mau motong sapi buat Idul Adha, sapinya lepas, talinya lepas. Sapi itu kalau talinya lepas, semakin dikejar semakin ngamuk. Bisa keluar, dipercaya, apa dijejaki karena dia dalam keadaan takut, stres lagi. Kita sama Bu Yani cuma digiring aja nih, sapi yang stres langsung lumpuh, cuma dipukul aja mata tasbihnya. Yang tadinya sapi itu ngamuk tadi tunduk. Akan dikai guyonan. Sapi disabrek tasbih iku menungso sing duwe akal. Sampai tasbih iku ocul. Ora waras. Mosok menungso kalah ambek sapi. Kalau kita bercerita yang kemarin ngaji, ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Ali, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, ada Sayyidah Fatimah yang beliau menyampaikan
andai aku menjadi burung, ingat tak? Ya, andai aku menjadi burung, aku akan terbang ke dahan-dahan ranting dahan. Saya tidak akan pernah tahu ceritanya neraka jahanam. Andai saja saya menjadi apa? Rumput. Hah? Rumput. Rumput, ya. Maka saya akan dimakan oleh binatang-binatang. Andai saya menjadi kambing, maka daging saya akan dimakan oleh manusia. Artinya jadi manusia itu ya kuat. Berat jadi manusia itu karena harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Kalau makhluk lain kan tidak. Cari setan itu sekaruan kan, dinas misalnya Quran. Kalau makhluk lainnya kan tidak. Kalau manusia, ruwet ya manusia kan, ruwet. Kalau nggak punya dia mengeluh, kalau kayak dia sombong, kalau malas dia nggak mau melakukan aktivitas apapun. Karena apa? Beratnya menjadi manusia itu di situ ada setan yang selalu mengikuti, melok aja setan itu. Beratnya itu karena kita harus melawan hawa nafsu, itu beratnya. Kadzalika yang anu melaknat atau al-farasu kuda sahibahu ing pemilik kuda. Idza kana kala ada apa kuda apa sapa sahib, idza kana kala ada sapa sahib iku kafir. Au zaliman atau zalim, au munafikan atau munafik, au mutakabbiran atau sombong. Kuda itu melaknat bagi pemiliknya jika pemiliknya itu kafir, munafik, dolim, sombong. Hatta yang jelas sehingga turun sapa sahib ala dhahrihi dari punggungnya faros. Melaknat tempur ketika orang itu naik di punggungnya, itu melaknat terus. Namanya kudanya itu. Sampai yang punya kuda ini turun dari punggungnya. Fa'ulima maka diketahui anna dabata sesungguhnya hewan iku tafrahu senang apa dabah fatuti'ah ya fatuti'u dan ditaati disahib bagi pemiliknya dabah bisa bidzalika farah selama sebab itu kebahagiaan. Maka dalika demikian juga al-farah utai bahagia iku yakun ada farah itu suratan menjadi gambar yaumul kiamat di hari kiamat. Taji udah datang sapa engkau wa takhus dan mengambil sapa engkau sahibah yang temannya surah watakwa dan menuntun sahibah yang temannya dabah pemiliknya dabah watakwa dan menuntun sapa dabah ing man ila jannati ke surga. Al-hadis suswani wal ishruna utai hadis yang ke-21 an Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata sapa Sa'id bin Musayyib kharaja keluar sapa Ali bin Abi Thalib kabarallahu wajhah dataya min suatu hari minal baiti dari rumah pastakbala menghadap ing
Ali sapa Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Faqala berkata lalu kepada Salman sapa Ali yang Ali, kaifa bagaimana asbahta pagi-pagimu ya Aba Abdillah, wahai anak bapaknya Abdillah. Bagaimana kabarnya pagimu ya Aba Abdillah? Qala asbahtu, masuk pagi sapa saya, masuk waktu pagi sapa saya ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, baina humumi arba'atin, di antara kesusahan, di antara beberapa kesusahan. Saya ini masuk waktu pagi dengan 4 kesusahan, wahai Amirul Mukminin. Orang berkata sapa Ali, "Kama iku apa zalika utawima?" Rahimah mengasihi ka engkau sapa Allah taala. Qala berkata sapa Salman, "Ghamul iyali," susahnya menghadapi keluarga. Yatlubuna yang meminta sapa iyal al-khubza ing roti. Wagumul khaliqi dan susahnya menghadapi Allah. Ya'muru yang memerintahkan ing ingsun ditaati kelawan taat. Wagumul dan susahan, wagumul syaitan yang susah menghadapi syaitan. Ya'muru yang memerintahkan sapa syaitan ing ingsun bil maksiati kelawan maksiat. Wagumul malikil mauti dan susah menghadapi malaikat mati. Yatlubu yang meminta sapa malakul maut ar-ruhi ing ruhku. Kata Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh Ali, bagaimana kabar pagimu? Kabar pagiku ya Amirul Mukminin, ada 4 kesusahan yang saya hadapi. Apa aja itu 4? 1, susah menghadapi keluarga yang pagi-pagi udah minta roti. Buat apa? Sarapan. Yang kedua, susah menghadapi Sang Maha Pencipta karena memerintahkan saya untuk selalu taat. Yang ketiga, susah menghadapi setan. Yang setan itu selalu memerintahkan saya untuk maksiat. Yang nomor 4, susah menghadapi malaikat mati karena dia mencari ruhku. Ini 4 ini susah. Yang sang kholik memerintahkan untuk taat, sing setane memerintahkan untuk maksiat. Yang ruhnya gopo boleh tidak mati, ya kan? Faqala berkata sapa alin al-absyir, bahagialah kau, senang-senangnya lu ya Aba Abdillah. Fa inna sesungguhnya laka bagimu fi kulli nisfatin dalam tiap-tiap perkara derajatan apa nih derajatnya. Senang, bahagia aja, santai aja. Itu di tiap-tiap 4 itu akan ada derajat yang kamu nikmati. Pak ini sesungguhnya insun dikukun tu ada sapa insun dikudakau tu masuk sapa insun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kurang banter. Ya. Pak ini kuntu dakhatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya kaya min suatu hari. Qala dawu sapa Rasul, kaifa asbahta ya Ali, bagaimana kabar pagimu wahai Ali? Faqultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, fi arba'atin fi ku bagiku arba'atu humumin, utai 4 beberapa kesusahan. Aku ya Rasul, ono 4 kesusahan ya Rasul. Apa itu Ali? Laisa tidak ada fil baiti, di rumah ghairul ma'i selain air. Di rumahku itu hanya ada air, tidak ada tepung, tidak ada roti, tidak ada kurma, cuman adanya air putih tok. Itu yang pertama.
Ini sesungguhnya saya iku multamun orang yang susah. Bihali afrahi iklan keadaan kesenangan saya, keadaan anak-anak saya. Multamun bihali afrahi, multamun orang yang susah bihali afrahi iklan keadaan anak-anak saya. Wallahu ta'atil khaliqi dan susah taat, susahnya taat kepada Allah. Wallahu aqibah dan susahnya hari-hari sesudahnya. Wallahu malikil maut dan susah kepada malaikat mati. Sama susah ke ambek malaikat mati itu. Ketiga. Coba kamu bertanya, kamu mau mati sekarang? Jawabannya? Tidak. Kamu mau nggak ketemu presiden? Siap belum. Kamu mau ketemu nabi? Kamu mau ketemu malaikat? Mau. Itu jenenge susah. Pamane koncone, aku kok lara-lara yo. Hati-hati lho yo, lukas mati. Kancamu ngene iki kata waras. Salah stres tidak no? Mati. Lora-lora mbak. Padahal lora itu ya lora pikiran, lora hati, lora apa nih? Lora wae. Qala dawu sapa Nabi alaihi salatu wassalam. Absyir bahagialah kau ya alim wa ya alim. Fa inna ghamal iyali sesungguhnya susahnya terhadap keluarga. Iku sitrun penutup benanari dari neraka. Wa muta'atil khaliqi dan susahnya taat kepada Allah. Iku aman minal azab dari siksa. Wa mal akibati sesungguhnya susahnya hari kesudahan iku jihad wa utawi jihad iku afdalu lebih utama min ibadatin daripada ibadah sitina sanatan 60 tahun. Wa malikil mauti dan sudah kepada terhadap malaikat maut iku kafaratun dzunubi penghapus dosa. Kuliah semuanya kafarat. Iklam kau ya ali wahai ali anna arzaqal ibadah sungguhnya beberapa rezekinya ibadah Allahi ada dalam kekuasaannya Allah. Allahi ada dalam kekuasaannya Allah. Anna arzaqal ibadah sungguhnya beberapa rezekinya ibadah iku Allahi ada dalam kekuasaannya Allah. Anna maka sesungguhnya susahmu iku layadur tidak membahayakan apa Allah maka walayan dan tidak manfaati apa Allah maka anak selain sesungguhnya engkau itu tujar akan diberi pahala alaihi ingat siwa maka kun jadilah sapa engkau syakiran orang yang bersyukur mutian orang yang takwa wakulan dan pasrah atau tawakal. Takun maka ada sapa engkau itu min astiqoil lain dari beberapa temannya Allah. Susahmu iku orang membahayakno, orang manfaati akan tetapi kamu akan mendapatkan pahala. Kun syakiran wa muti'an wa kulan jadilah kamu orang yang bersyukur, orang yang taat, orang yang tawakal itu penting nak. Syukur itu lebih-lebih tekok takwa. Syukur itu lebih-lebih dari takwa. Apa sih syukur itu? Definisi syukur itu? Apa syukur itu? Apa syukur? Terpujilah wahai engkau. Itu kan syukur itu. Ya kan? Ya nggak sih? Bukan. Syukur itu dari yakin itu syukur. Itu syukur itu itu sudah laku. Syukur apa yang Allah berikan kepada kita syukuri apapun itu. Mangan apa sing ngarep moto syukuri.
adalah punya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kayak gitu. Syukur. Jangan kemudian adanya telur mintanya ayam, adanya tahu sama tempe mintanya onta. Kamu besok kalau haji dapat onta minta tahu ya, itu kan susah. Besok kalau kamu haji ya, atau umroh atau tahu itu kayak ketemu surga. Ya, saya itu waktu umroh gak ketemu tahu sama tempe kiai, wah makanan kok ngini tok iki panganannya kuwi daging-daging ini. Tapi ternyata di sana aku tahu lebih mahal daripada daging. Menggawinnya kalau orang susah dule-dule apa. Tempe ya sama. Di kita kalau ketemu tempe itu kayak ketemu apa ya? Ya Allah tempe raya. Kalau dokter yang belajar ya. Itulah orang. Itulah manusia. Ketika ada ketika nggak ada orangnya itu karena dia tidak pernah mempunyai rasa syukur. Syukur itu apa yang kita dapati, apa yang kita temui, itu harus kita syukuri. Seberat apapun itu, kita dikasih cobaan, dia bersyukur, alhamdulillah. Paling mudah itu rasa syukur itu dengan ucapan alhamdulillah. Tapi syukur itu angel, karena ini pertama syakiran baru mutian. Sampai Quran itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini aku syukur tak tambahin terus. Tapi ini aku kufur. Kita ngomong inna azabi lasyadid. Aku ini belajar nanti ini pondok itu kudu akeh syukure. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Karena apa? Tidak semua punya kesempatan mempersiapkan rumah nanti yang namanya kuburan untuk kita. Tidak semuanya orang dikasih kesempatan menghias kuburannya. Kita kan dalam rangka menghias kuburan kita dengan menambah sangu, zadun sangu. Sangunya itu apa? Buku sangu gak duwe. Ngaji Quran, syukur-syukur sampai dia harus hatam. Harus hatam. Ada ciri-ciri bukan gitu. Saya biasanya setiap THR itu sapa khatam ping piro ya wis iku tak kei duit THR. Satu khataman 100.000. Gak khatam kayak duwe masih yo. Khatam ping 3 300.000. Khatam ping 4 400.000. Khatam ping 5 500.000. Khatam ping 10 sak juta. Gak mungkin lagi. Paling mentok 3 kali itu wis ngomong ngasih terus itu. 1 bulan 3 kali itu udah gak pernah lepas dari Quran. Enggak apa-apa sebagai bentuk reward. Diiming-iming. Padahal 300.000 itu 3 kali hatam. 300.000 itu gak ada apa-apanya dibandingkan dia pahala yang diberikan oleh Allah. Karena pahala itu tidak tampak, maka yang tampak uang yang 3 lembar nih. Padahal pahala yang dia dapatkan itu tidak berukuran. Timbangannya uang sak gunung. Tapi karena tidak kelihatan pahala itu yang sak gunung buyo opo. Lebih motivasinya itu lebih dengan 1 lembar 200.000, 100.000 kok apa-apa mestinya. Ya, itu sebagai bentuk itu aja, semangat aja. Nek ngapa nek hatam ya aja wis kata selawe wae wis THR. THR itu ponakan-ponakan itu kamu hatam enggak Quran? Hatam berapa kali? 1 kali 100. Hatam enggak? Ya ketika tidak hatam 10 100. Uang itu sebetulnya enggak ada harganya dibandingkan dengan pahala yang didapatkan oleh anak-anak kita ketika menunggu Quran. Kudu hatam Quran itu kudu nek wis poso. Nek HP wis sampai jange umur 100 wis iso HP-an. Nek maca Quran kulo moto nih kadang wis kalau udah mata tua
kayak saya ngaji Quran cuma di Inggris kan. Akhirnya ngaji Quran itu nangkep yang kau di tulisannya kan sudah berkurang berarti. Apa? Nikmat matanya sudah berkurang. Lah kamu masih sehat-sehat ini baca Quran dan didik Quran. Yang sekolah bawa Quran untuk pergantian guru baca Quran. Di rumah setan wah ya setan itu gede-gede gendruwo ana sing rupane ayu ana sing elek ana sing lemu ana sing guru itu nang dalam itu setan itu. Nah, kalau di sini ngomong di pesantren khatam sekali lah, besok di rumah dilanjut setidaknya 2 kali. Saya sekarang ini khatamannya 70 ya, besok mudah-mudahan bisa sampai 3 kali khatam. 3 kali khatam itu ketika kita punya rutinan kudu minggu pisan juga tenang untuk jamak takdim tapi gak kosong. Qurannya sudah dibaca 3 kali di bulan Ramadan. Jadi besoknya 3 tentang aja. Jika sudah ngaji sudah, itu yang jenis ngaji tak jamak takdim. Caranya gitu. Kesulitanmu semua yang kamu hadapi itu oleh Allah akan diganti. Kesulitanmu sekarang nih kalian ini jauh sama orang tua, jauh dengan kenikmatan dunia, jangan khawatir, diganti oleh Allah yang lebih nikmat. Nikmatnya dunia tidak kekal, tapi nikmatnya akhirat nanti akan kamu rasakan. Kapan Bu? Ya ketika kita mati dalam kubur, nikmat itu sudah kita rasakan. Orang kalau yang baik, walaupun dia dikubur di tempat yang sepi, gelap, gulita, jiwian, itu kuburannya sudah menjadi taman surga. Bagi orang yang nggak punya amal-amal sekali ya di cepet sampai jenenge bumi diremuk ini. Kan orang ini kuburan ya. Orang ditaruh sini kan, ya kan? Ya enggak. Bumi ini udah ngancem sama dia. Awakmu itu selama nanggurin juga di bekerku. Kamu selama jalan di atas bumi, kamu ini maksiat terus. Akhirnya apa? Dikempet. Nggak ada satu malam nih remuk kabeh. Apa yang tulangnya. Bahkan dia sudah tidak menghadap kiblat nih. Tergeser karena sampai bumi putih. Dia apa? Cepet. Belum lagi yang namanya dudan itu apa? Belatung. Oh, saya ini ada daging empuk. Langsung jutaan belatung makan dagingnya. Dalam bentuk hitungan apa? Hitungan jam, menit bahkan. Iku dia nanggone urip nikmat dunyane sudah dia peroleh. Apa Bu nikmat dunyanya enggak pernah sholat, dia enggak pernah ngaji, dia enggak pernah zakat, dia susah apa? Kehidupannya itu susah nyusahin orang. Dia main perempuan, dia judi, dia apa sini mabok-mabokan ya. Nikmat dunia itu sudah dia dapatkan, berhenti. Nah, kuburan di cepet sampai bumi. Qultu ala ayyi syai'in ngatasin mana saya sesuatu asykuru mensyukuri sapa saya Allah yang Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anal Islam ingatasi Islam. Qala berkata sapa Ali kultu bertanya sapa saya ayyu syai'in akuti itu ayyu syai'in apa saja taat sapa saya. Qala dawu sapa Nabi kul berkata langkau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Taatmu itu dengan berkata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qultu ayyu syai'in atruk meninggalkan sapa saya. Mana yang harus saya tinggalkan? Qala dawu sapa Nabi al-ghadabu marah. Fa inna maka sungguhnya marah itu yutfi'u menghindarkan. Itu yutfi'u menghindarkan apa ghadab, apa marah, apa ghadab al-ghadab Rabbi yang marahnya
Tuhan Jalla Jalaluhu, wa yuskilu dan memberatkan, wa yuskilu memberatkan bila apalah haula wala quwata al mizana ing mizan, wa yaqul dan menuntun apalah haula wala quwata ilal jannati ke surga. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, zada menambahkan engkau sapa Allah syarafan ing kemuliaan. Fa ini sungguhnya saya pun tu ada sapa saya ku magmuman susah. Iku magmuman susah. Iku magmuman susah. Di mana? Tidak. Bisa bagi hadiah solid. Bisa bagi. Iku magmuman dia bisa biadil khisali kelawan sebab ini apa khisal? Apa? Ini perkara sotan khususnya bisa mobil iyal sebab keluarga. Balesa, saya dulu ini mengenai hal halal ya. Qala Aliyah Salman Farisi, sampai itu mendengar sapa saya Rasulullah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul dawu sapa Rasul. Man barang saya kulai tamu tidak susah sapa mandir iyali urusan keluarganya. Balesa maka tidak ada lawa bagiman durjanati bagi surga apa nasibun bagian. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, alaisa apakah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaisa apakah tidak dawu sapa alaisa nurutan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul iyali alaisa apakah tidak ada qala dawu sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sahibul iyali utawi orang yang punya keluarga pula yifrihu tidak akan bahagia sapa iyal abadan ing dalem talawase. Qala berkata sapa Aliyah Salman laisa kata bukan begitu. Ingkana jika ada askas buka penghasilanmu benar halal dari halal dari barang yang halal tafrihu maka bahagia al iyalu tafrihu maka bahagia engkau ya Salman wa Salman al jannatu utai surga iku mustaqotun rindu atau cinta ila ashabil humumi bagi orang yang punya perhatian ila ashabil humumi bagi orang-orang yang prihatin ila ashabil bagi orang-orang yang prihatin walau humumi dan yang susah dan halal dari perkara yang halal. Allah alam bisawab.